Dan bagi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang Nasrani yang ada di Bali di sana, ketika membangun gereja kesulitan, ada gereja yang sudah berumur usia tua, datanglah ke beliau. Beliau akan memperjuangkan, akan mendapat semacam bantuan cagar budaya. Nah, beliau sudah membuka tangan. Kalau memang ada yang seperti itu, silakan hubungi Pak Arya. Nanti biar diperjelas Pak Arya. Kalau orasi Pak Arya top lah. Kalau saya sekedar saja. Biasanya wartawan sebetulnya nggak usah maju. Yang terlihat itu karyanya bukan orangnya. Tetapi karena ini organisasi jadi mohon izin. Dan juga kami ucapkan terima kasih Pak Pejabat Bupati Sorong, Pak Jenderal Moso. Ya, beliau di sini itu kalau nanti ada saudara-saudara yang mengatakan membangun Papua itu cenderung hanya seragam, beliau sudah membuktikannya. Kebinekaan terbangun di Kabupaten Sorong. Ini luar biasa Pak dan ini, dan kebetulan saya bisa berkunjung ke sana dan saya menyaksikan sendiri betapa kerukunan kebersamaan antar umat beragama itu terjalin dengan baik sekali. Jadi ini menghapus stigma kalau Papua itu sulit untuk agama lain masuk. Kabupaten Sorong sudah membuktikannya tidak seperti itu. Terima kasih Pak Jan, dan lanjutkan perjuangannya untuk selalu membangun kebersamaan merajut seperti tema kita hari ini. Dan juga terima kasih Pak Bante. Pak Bante itu salah Pak Bante saja mungkin ya. Pak Bante dan Suku Mahadera, ini pimpinan Buddha yang ada di markasnya di Pondok. Ya, saya nggak apa-apa, saya tanya lagi ya. Nah, beliau juga seorang tokoh yang serius dengan membangun kebersamaan. Bahkan beberapa kali menggelar diskusi seminar di tempat beliau, sangat terbuka. Namun sayang pewarna itu sangat membuatkan Indonesia balik. Tapi kami berjanji suatu saat akan menggelar bagaimana kita terus merajut kebersamaan. Terima kasih Bapak Pendeta Roni Mandang yang selalu memotivasi kami, selalu mengucapkan jempol ketika pewarna membuat kegiatan, dan beliau-beliau ini yang menyemangati kami. Ada juga aliansi itu ada 6 organisasi Pak Arya yang kita bangun untuk kebersamaan. Ada ketua umumnya Pak Koko, ini satu-satunya Katolik lembaga organisasinya tergabung di aliansi. Kemudian ada API, di sini ada ketua umumnya Bapak Pendeta Santo Adi. Kemudian ada MUKI, lalu ada EPIK, ada DAMKI di satu aliansi tersebut. Ini kerja-kerja yang pewarna lakukan. Jadi ke dalam kita membangun kebersamaan, di luar kita juga membangun. Makanya yang kita perjuangkan adalah eksistensi menuju kesetaraan. Jadi kalau toleransi mohon maaf agak sedikit itu hanya sekedar belas kasihan atau sekedar lengkap-lengkapan, tetapi eksistensi itu penting, dan untuk eksistensi itu membutuhkan kita kesetaraan. Maka hari ini 2 yang kita berikan penghargaan itu, yaitu figur atau lembaga Nasrani yang sudah berkiprah di tengah-tengah bangsa ini. Ini segera menunjukkan bahwa umat Kristen juga berkontribusi aktif di tengah-tengah keberagaman ini. Maka ada figur politisi Bapak Ibu kemarin, terima kasih. Saya kejar-kejar terus supaya datang. Kalau nggak datang orang seru gitu ya. Kemudian ada Pak Pendeta Bambang Yunat, ini beliau seorang yang terus sudah bergerak di bidang hukum ini, yang merajut antar lintas gereja. Karena kalau kita bicara gereja kita banyak sekali, dan beliau sudah berusaha menyambangi setiap gereja. Dan saya kira nanti orasi lebih tajam saya akan sampaikan Pak Arya. Saya cukupkan sekian saja. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita tetap semangat dan tetap mohon dukungannya agar pewarna terus dapat berkiprah, berjuang di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Merdeka. Terima kasih untuk Ketua Umum Pewarna Indonesia Bapak Yusuf Mujiono. Ya, kalau lagi puji selalu terpuji karena namanya ada puji ono pujian ya Pak. Terima kasih Pak.
Baik, kita akan terus melanjutkan acara kita. Akan ada orasi dari Senator Republik Indonesia saat ini yang sudah hadir, Bapak Andi Weda Karna, sekaligus nanti pembukaan secara resmi apresiasi pewarna Indonesia 2023 yang dilanjutkan dengan pemberian penghargaan. Dan nanti setelah orasi dan pemukulan gong akan mohon saya undang ke depan Ketua Panitia, Sekretaris Jenderal, Ketua Umum dan Bendahara Umum pewarna. Saya akan panggil terlebih dahulu untuk Bapak Andi Weda Karna untuk memberikan orasinya. Dipersilakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang hadir di Gedung Nusantara 5 Kompleks MPR Republik Indonesia, saya aturkan salam Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Kepada yang kami sucikan para pendeta, para pinanbita, para bante, pimpinan dan ulama yang hadir di Gedung Nusantara 5 dalam acara apresiasi pewarna dan ulang tahun pewarna yang ke-10. Yang kami hormati para tokoh gereja, Ketua Persekutuan Gereja dan Injili Bapak Wani, Ketua Umum Pewarna Bung Yusuf, serta Ketua Panitia yang sudah menyampaikan tadi laporan ke hadapan para undangan. Izinkan sebelum saya membuka sambutan saya, kita petikkan salam kemerdekaan kita. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Merdeka! 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 Bapak Ibu, jadi disinilah tempat kami anggota DPRD mengadakan pertemuan rapat sidang paripurna. Saya di sini cerita tentang kompleks MPR RI ini yang kita fasilitasi, dan saya sebenarnya ini di seluruh kompleks MPR, baik gedung DPR maupun gedung DPD, semua anggota saat ini sampai tanggal 14 Agustus sudah dari sejak minggu lalu seluruhnya berada di daerah atau provinsi masing-masing karena dalam masa reses. Tetapi khusus buat pewarna, saya harus hadir pada hari ini karena saya ingin membuktikan kerja seorang anggota DPD RI atau senator itu tidak hanya untuk dapil, tidak hanya untuk daerahnya, tetapi kita juga harus bersama-sama terus memberikan teladan untuk berkontribusi. Salah satunya adalah bagaimana kita memandang bahwa organisasi pewarna ini adalah organisasi yang Pancasilais, organisasi yang sangat konsisten, tidak hanya mengurusi umatnya sendiri, tetapi mampu memberikan panggung dan penghargaan kepada saudara-saudara kita yang telah berjuang untuk bangsa. Bapak Ibu, pertama gedung DPR ini dibangun oleh Bung Karno sebenarnya bukan untuk parlemen, biar anak muda pada tahu. Ini gedung ini adalah calon gedungnya PBB baru, yaitu Conference of New Emerging Forces. Jadi bukan untuk anggota DPR, bukan untuk anggota MPR. Jadi ketika Bung Karno dulu keras terhadap Amerika Serikat dan negara barat, ketika Bung Karno telah dimulai dengan menyusun yang namanya strategi, yaitu dengan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dengan dasar Sila Bandung. Kemudian dari KTT Asia Afrika dari KAA langsung menuju ke gerakan non-aligned movement atau gerakan non-blok. Karena sedang perang Indonesia menjadi pemenang.
Kemudian setelah melihat bagaimana perjuangan negara Asia Afrika yang telah diskriminasi 55 negara Afrika dan 54 negara Asia, 109 negara Asia Afrika. Kalau saja dulu Bung Karno tidak dikudeta, kalau saja dulu Bung Karno tidak dikondisikan untuk jatuh, mungkin saat ini ada salah satu lembaga dunia terkuat yang ada di Nusantara, yaitu Conference of Universities. Tatanan dunia baru yang telah dimulai dengan dibangunnya Gelora Bung Karno yang berhasil menyaingi Olimpiade dengan Games of New Emerging Forces yang dibantu oleh negara komunis, yaitu Rusia, Uni Soviet, dan China. Anak muda ketika memasuki gedung ini akan terlihat ada namanya gedung hijau. Gedung hijau itu adalah filosofi, kalau kita selaras dengan tema kita pada hari ini, mengandung filosofi kebudayaan sangat. Bung Karno sebagai seorang putra Bali sangat menyenangi hal-hal yang berbau pewayangan dan seni, termasuk lambang Garuda Wisnu yang ada di depan kita, yang menggenggam sebuah sloka Suci Weda, Bhinneka Tunggal Ika, Tandahana dan Bangsa. Jadi bagi kami umat Hindu, saya sebagai putra Hindu, ini udah berubah. Yang digenggam itu bukan ayat, tapi sloka yang diambil dari kitab Suci Weda Sutasoma oleh Bandung Putan Tular Mahabharata, kitab suci Itihasa Weda 19. Maka dari itu, inilah hebatnya Indonesia di zaman founding father, bahwa kita memiliki kontribusi bagaimana negara Indonesia ini untuk tidak sekali-kali menjadi negara agama. Dan perjuangan kita melalui organisasi persekutuan gereja, melalui organisasi pewarna, organisasi NGO yang berbau Pancasila dan merah putih, bahwa yakinlah saudara-saudara kita ini sebagai generasi bangsa yang akan menghabiskan usia kita, is buying time. Ini cuma beli waktu saja, karena kita nggak tahu umur itu kapan, sampai kapan. Sampai kapan Tuhan kita akan memanggil kita? Bahwa sebagai seorang manusia, sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah buat diri kita bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kontribusi kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan untuk ikut mendorong bagaimana agar negeri ini tetap menjadi sebuah negeri yang Pancasilais. Kita mengalami masa deja vu. Pada saat zaman Bung Karno, beliau menghadapi DKI. Tidak habis. Kalau PKI habis. Sekarang zaman Presiden Jokowi, kita menghadapi HTI dan FPI yang dibubarkan oleh negara. Dan beberapa dekade mendatang, anak cucu kita juga akan menghadapi hal yang sama, karena sel-sel itu ada. Bapak Ibu nggak nyangka ya, kemarin di provinsi kami Pulau Bali itu kurang apa sih? Pulau paling toleransi, tempat berkumpulnya segala jenis manusia di dunia. Orang itu kita nggak resek sama orang telanjang. Kita nggak pernah ikut campur sama orang yang makan babi. Kita nggak pernah ikut campur pada penampilan seseorang. 8 juta turis datang dari Arab, dari Eropa, dari Amerika, dari Cina, dari India. Silakan. Tetapi kami ini orang Bali sangat teguh dalam bidang budaya. Muri-murinya sangat teguh, kuat. Presiden-presiden G20 saja harus datang ke Bali, kalau nggak ke Bali nggak mau. Sudah ditawarin tempat-tempat lain di Indonesia.
Indonesia sebagai tempat kita enggak maunya kurang apa lagi dari saudara-saudara. Tetapi kami punya sejarah 2 kali tipu. Hanya alasan kami berbeda. Kami struggle 2022 sampai 2002 dan 2005 mempertahankan budaya leluhur kami. Bali sebagai tempat Mojopahit yang tersisa di tanah Jawa dan lainnya sudah santai karena di Mojopahit sirno ilang tertaring bumi yang tertinggal hanya simbol manusianya hanya ada di tempat kami. Tahun ini ada bayian 50 orang sudah kembali ke Pancasila difasilitasi oleh Bapak dari polisi dan BNI. Menurut Panglima masih ada sel-sel radikal. Artinya tantangan kita, saya baru tahu, kalau saudara-saudara wilayah saudara-saudara ingin aman, wilayah saudara-saudara ingin steril dari pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh ideologi transnasional yang tidak baik. Caranya hanya satu, saudara-saudara, lawan dengan pemikiran-pemikiran revolusioner. Jangan pernah kita diam. Kita harus bergerak terus menunjukkan eksistensi kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pancasila. Karena gerakan-gerakan radikalisme itu bisa muncul ketika daerah itu diam. Seperti tempo hari di Medan ada ibadah umat Kristen dari sebuah mall itu yang dibuat. Tidak menunggu waktu yang lama. Bagaimana solidaritas teman-teman gereja dari seluruh Sumatera Utara. Di Bali lagi viral soal FO. Saya terus tidak boleh lu berusaha di pulau saya yang berbasis Dharma. Saya punya rakyat, saya punya turis, sebagian besar pemakan babi. Jangan buat pula. Sebenarnya kita ketika kita melawan, kita mengirimkan sinyal bahwa kita ada. Dan peran wartawan adalah garda terdepan. Maka itu siarkanlah berita-berita yang pro terhadap Pancasila, pro terhadap minoritas, pro terhadap NKRI ke seluruh dunia. Syukur-syukur FYP. Amin. Jangan yang FYP anak muda yang nari-nari aja ya. Bangsaan. Ini saya mau cerita ya. Tadi saya belum ke sana. Saya melihat Pengen tahu FYP. Tapi Iya juga sih. Ini pintar nih. Tiba-tiba saya merasa kalau belum dipilih lagi ini kok bisa menjadi semacam gereja. Aura ya. Saya kan sering keluar masuk gereja. Ini artinya Bapak Ibu yang datang ini adalah orang-orang yang terberkati oleh Tuhan. Amin. Saya sudah 9 tahun kamu di sini. Gak pernah suasana begini. Dan mungkin tadi Bapak Pendeta pecah telur. Satu-satunya seorang pendeta Lestari yang berdoa di podium ini. Kalau menyebut Tuhan Yesus, senang saya Bapak. Pendeta Hindu aja belum pernah ke sini. Didahului oleh dari beliau. Dan Bapak-Bapak Ibu, anak muda jangan pikir jadi anggota di Dewan Pembina. Memang kamu tunggu. Tapi nggak boleh bawa minum. Bayangin aja. Ini kami biasanya rapat jam 9 pagi. Itu bisa sampai pagi. Kalau mau merokok keluar, kalau mau ngopi di luar. Jadi jangan salahkan Bapak Ibu kalau ada anggota dewan tertidur. Pertama karena AC-nya dingin, empuk, dan tidak boleh bawa makanan sama sekali. Jadi jangan dilihat ini Gede. karena pas foto sama Niko presiden, Notoharjo. ya, pas acara-acara tertentu. Pengorbanan kita. Tapi syukurlah
anggota DPD saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo Tunggal puji Tuhan sudah menjadi sebuah lembaga yang memang benar-benar berani bersuara, baik itu tentang amandemen, baik itu nilai kebangsaan. Main di luar. Beberapa hal yang terakhir, saya senang dengan tema kali ini, merajut persatuan dengan adanya suatu akulturasi atau misalkan hubungan dengan kultur budaya. Ini yang disebut Bung Karno dan Andres Sakti, berkepribadian di dalam bidang budaya. Kita harus mengakui Pak. Saya nggak jauh-jauh. Saya beragama Hindu, Bante beragama Buddha, saudara-saudara sebagian besar yang beragama Kristen. Kita datang ke Nusantara ini membawa ajaran-ajaran dari pendiri-pendiri agama, yang dimana memang agama-agama kita ini lahirnya di luar Nusantara. Akui saja, kita ini pendatang. Tetapi mungkin ke depan yang perlu saya berikan saran. Jadi saya kaget juga Pak Ketua Umum yang memilih saya jadi ketua salah satu badan apa ya? Kehormatan, ya, Dewan Kehormatan. Padahal belum izin sama saya. Tapi gaya wartawan begitu. Tapi saya siap. Ya, saya terima kasih ya. Saran saya Pak Yusuf, besok-besok dari aliran kepercayaan tidak boleh ada alut, ada lo, ada Batak Karo di Papua, di Maluku banyak suku-suku asli yang mereka lebih duluan eksis dibandingkan kita. Agama Hindu cuma datang ke Nusantara di abad keempat. Nasrani abad 15-16 setelah bentuknya Majapahit. Disusul dengan yang lain. Kami dengan agama Buddha abad 4-7. Tetapi saya memuji bahwa dimanapun ada umat Nasrani, satu hal yang saya beri puji dan beri apresiasi, bahwa umat Nasrani baik Katolik maupun Kristen Protestan, dimanapun berdiri, dimanapun berkembang, sama sekali saya yakin tidak pernah melenyapkan budaya-budaya lokal di masyarakat natif Nusantara, malah bersinergi. Coba lihat gereja-gereja di seluruh Indonesia, di Bali, gerejanya ukiran penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan dupa. Ini makanya saya gak kaget umatnya tambah banyak. Karena kunci rahasianya itu adalah kita bisa melting, bertemu. Kemarin kita dengar sebuah survei internasional di negara-negara Jazirah Arab, jumlah ateis, penyebab ateis itu semakin bertambah. Ini generasi milenial ini hati-hati generasi Z. Besok-besok kalian bisa gak beragama. Di luar negeri banyak tempat-tempat ibadah kosong. Saya kebetulan pernah pendidikan di Washington di Amerika Serikat. Saya alumni Melbourne, Australia. Kosong tempat-tempat ibadah yang kita bangga-banggain itu kosong. Dibeli. Ada itu kuil-kuil Hindu pada beli gereja-gereja. Karena di sana berkembang. Kosong. Ini tantangan di Indonesia syukur. Masih bersyukur kita agama kita masih sangat diikuti. Di luar negeri sudah. Itu tantangan kita. Bagaimana sekarang umat Kristiani, umat Nasrani di Indonesia yang jumlahnya 25 juta. Can you imagine? 25 juta, 10% dari penduduk Indonesia. Bagaimana kita sekarang? Ya, memberikan posisi strategis. Ada 5 provinsi di Indonesia yang mayoritasnya adalah Katolik dan Protestan. NTT, Papua, Sulawesi Utara, Maluku. Bulan lalu saya diundang oleh Bapak Uskup Ramos Horta Kediri. Saya disuruh datang ke rumah beliau, Pak Kata bicara. Pak Luhut semua ada di sana. Presiden Ramos Horta bicara banyak di sana.
ASEAN di 11 ada 2 negara Katolik, Filipina dan Timor Leste. Umat Buddha ini jangan kepada Yang Mulia Bante, ini beliau ini punya pengaruh yang besar luar biasa. Gerakan saya iri sama gerakan Buddha. Bante, saya sudah banyak resmikan wihara-wihara di Bali, baik dari Taiwan, baik juga dari China, dari Thailand. Ya, saya pernah selamatkan 3 wihara di Bali yang ditolak oleh umat ini. Warga saya menolak, ya, Badung 1 dan Pasar 1 Buleleng 1. Saya harus berhadapan sama orang saya sendiri. Dan Asukara, puji Tuhan, semua wihara sudah terbuka dengan tegak sekarang. Ini budaya luar biasa. Kalau bisa saya pun meniru. Kenapa di Indonesia ini umat Buddha ini kalau mau buat wihara hampir nggak ada masalah. Coba yang lain ribut. Gerakannya soft. Uangnya banyak benar. Karena 2 miliar jumlah umat. 2 miliar itu pun kalau China mau ngaku. Taiwan itu banyak sekali. Coba lihat kemarin itu. Presiden Jokowi datang ke sebuah rumah sakit muda yang ada di pantai yang Kapuk Pinggir. Saya Bante kalau mau buat rumah sakit, ya bukan jangan cuma Silawang doang, tadi bangun Buddha. Saya kasih izin 9 kabupaten penuhi dengan rumah sakit Buddha. Silakan. Seorang presiden datang, apa heran-heran tuh lihat yayasan suci. Jadi kita belajar dari Bante. Tidak perlu bantuan wartawan. Ketika Waisak kemarin kita lihat bagaimana ada Bante Tudong dari Thailand. Datang dari Thailand jalan kaki melalui Malaysia, melalui Singapura, datang sampai ke Sumatera, ke Jawa, menuju ke Borobudur dengan jalan kaki. Seluruh rakyat yang mayoritas beragama Islam, anak-anak pesantren itu semua pada welcome, semua pada say hello, welcome, greeting semua. Dari perjalanan Jakarta sampai ke Borobudur datang semua. Ada tokoh NU yang mendampingi, ada tokoh-tokoh Islam, tokoh Hindu, tokoh Kristen, ada mampir ke beberapa tempat. Hanya 17 orang, gak rame-rame, gak pakai propaganda, jalan saja. Luar biasa, saya dengar Borobudur sekarang membludak umat Buddha dari seluruh dunia, dan mereka adalah kalangan the have, udah gak mikir duit. 17 orang pendeta Buddha, gak perlu khotbah, gak perlu ceramah, gak perlu ini, cuma jalan sederhana. Seluruh tanah Jawa bergetar. Apakah ini disebut dalam sabda Palon nagih janji? Makanya Borobudur kita jaga. Tempo hari direktur PT Borobudur itu Taman Wisata Sejanis panggil sini. Saya katakan Borobudur Ramadan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Dinas Agama, BPDRI mendukung karena Bapak Presiden telah membuat keputusan Candi Borobudur akan dijadikan tempat ibadah tingkat dunia, dan Prambanan sudah dibuka. Makanya sekarang ke Borobudur itu luar biasa. Naik ke atas bayar mahal, dan hanya pendeta yang boleh naik ke stupa bebas. Gerakan Buddha luar biasa. Di Bali saya monitor berapa wihara yang mau dibangun. Tiba-tiba sudah jadi. Bina masyarakat bagus, komunikasinya bagus. Seperti kemarin itu ada salah satu pulau di Sumatera, tempat di Sumatera, pintar strategi membangun wihara. Pada saat membangun wihara itu ditolak, tetapi
pendeta-pendetanya langsung cerdas. Ini bukan wihara, ini Buddhist Center, dikasih izin untuk pendidikan. Kalau masuk ke wihara tidak kasih kawin, tanda tangan 60 ganti dari sekolahan. Jadi yang penting di dalamnya ada wihara. Itu strateginya. Mau juga atau itu nggak pernah, nggak lewat jalur hukum. Ya, terima kasih sekali ini Buddha. Saya pun pendeta Hindu aja belum mampu loh, mungkin dari India jalan sampai Prambanan. Perlu coba ya. Oke, sebagai penutup ini, Amerika sekarang sedang menghadapi isu tentang UFO, Atlantis. Iya, Atlantis. Nusantara menghadapi yang namanya kebangkitan Nusantara. Ada satu alam semesta ini sendiri. Temuan-temuan luar biasa sekali. Jadi kita yakin kemahakuasaan Tuhan itu diingatkan dengan beberapa fenomena alam. Afrika, kita dengar berita internasional kemarin sudah akan berkiblat ke Rusia. Pertemuan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Presiden China itu sebuah sinyal, ya. Dan kita menjadi bagian hebat dari G20, G7. Kita optimis, Bapak. Dan saya mengingatkan kalau kita mau eksis harus fokus ke dalam bidang ekonomi. Karena di sana letak lemahnya iman anak-anak muda itu biasanya di bidang ekonomi. Kita punya PR yang sama. Bagaimana 25 juta umat Nasrani Indonesia ini bisa menjadi kekuatan untuk Indonesia Nusantara. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk keluarga 10. Tetapi menurut keluarga harus berhati-hati. Dari ramalan ada beberapa jenis pekerjaan yang akan hilang ke depan, termasuk pekerjaan wartawan. Tadi saya akan ditanyakan ada yang dengar radio, ya anak muda ada pernah dengar radio lah. Sekarang ini udah tak ada orang dengar radio, udah ada orang udah dengar nonton TV, benar nggak? Semuanya sibuk di gadget, udah nggak ada orang baca koran. Udah gak ada lagi, udah kalah sama AI. Di sini harus pakai bahasa Indonesia. Tahu enggak? Jadi mohon itu berhati-hati saja. Artificial intelligence. Sekarang harus lewat social media platform. Kecerdasan buatan. Ya, harus itu. Karena tanpa social media platform itu kita nggak bertahan. Nah, cuma kita sedang atur di undang-undang PS. Apa perlu direvisi apa enggak? Karena belum tentu adminnya Instagram atau Facebook itu atau TikTok belum tentu dia pernah dapat sertifikasi jurnalistik. Kemarin Ibu Menteri Keuangan sudah bagus itu. Sekarang saya kira kalau ada macam-macam mau dipajaki kan. Makanya dia followernya 50 juta, 30 juta gitu ya. Jangan ada itu selebgram itu yang penghasilan sehari 1 M. Ada. Dan lebih daripada komisaris itu BUMN. 1 hari 1 M itu bisa sebulan 30 M. Pajak kita aja saya setuju. Sekarang diatur kami atur peraturan. Ada admin-admin sosial media yang kadang-kadang membuat literasi dan narasi-narasi yang memecah belah. Iklannya Ya. kita setengah. Di undang-undang KUHP pidana sudah masuk kemarin. Dan cuma kita sedang atur di Dewan Pers. Ya. Penting itu. Jika tidak mereka hanya mengaku sebagai admin biasa tanpa harus menjadi seorang wartawan. Ya, bagaimana sekarang organisasi wartawan juga berdaya. Itu harapan dari saya. Ya, dan pewarna banyak godaan, banyak cobaan ke depan. Tetaplah menjadi anak-anak ideologis bangsa yang mampu membantu kami dari lembaga negara untuk tetap memberitakan hal-hal baik untuk kebersatuan Republik Indonesia. Saya rasa demikian, senang ikut berpartisipasi Pak Yusuf. Kalau mau ini jadi orang sukses,
kita perlu doa dari banyak orang. Kita, kalau doa saya sendiri, atau doa keluarga saya sendiri, atau doa dari umat saya sendiri, belum cukup. Begitu juga saudara-saudara. Saudara-saudara, jika ingin hebat di bangsa ini, di negeri ini, di negeri para leluhur ini, kita membutuhkan doa dari semua agama. Dan itu kita akan buktikan. Saya datang ke sini, memang saya minta doa untuk lembaga ini, untuk bangsa ini, untuk bagaimana konstitusi kita bertahan, Indonesia tetap menjadi negara Pancasila. Yang selamat kepada para penerima apresiasi pewarna pada tahun ini. Ke depan kami siap untuk memfasilitasi dari masing-masing agama apapun yang ingin menggunakan kompleks gedung MPR ini. Kompleks gedung MPR simbol Linda dan Yoni. Saya lupa dari itu yang muncul itu, ada yang bilang lambang murah-murah, ada bilang gedung apa itu, gedung bulan, gedung Bunda. Padahal gedung itu adalah lambangnya Yoni, lambang rahim. Lingganya, lingga siwa ada di Monas, diambil dari Candi Cetok, diambil dari candi yang ada di Sumatera. Lingga dan Yoni, siwa Parwati, siwa Durga, bersatu menghasilkan produk Bunda. Itu sebenarnya yang luar biasa. Terima kasih. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om santi. Om Swastiastu. Terima kasih untuk Bapak Aryo Widakarna. Saya mengundang untuk Bapak Ketua Umum Pewarna Indonesia, Sekretaris Jenderal, Pak Yusuf Mujono, Pak Ronald Nibala, dan juga Pak Ketua Panitia, Pak Bendahara Umum juga, Pak Albert Mutu. Kita akan menyaksikan bersama pembukaan acara apresiasi Pewarna Indonesia 2023 dengan pemukulan gong. 1, 2, 3. Dengan memohon restu dari Tuhan Yesus, pada hari ini kita buka acara apresiasi pewarna dan dirgahayu dirgayusa pewarna untuk 1 dekade. Baik, terima kasih kepada Bapak Aryo Widakarna beserta para pimpinan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Sekarang kami persilakan turun untuk ke bawah. Dari Pewarna Indonesia akan mengucapkan apresiasi dan penghargaan dengan pemberian pelatihan dari Ketua Umum kepada Bapak Aryo Widakarna. Ya. Untuk yang pertama pemberian plakat dari Ketua Umum Pewarna Indonesia kepada Bapak Aryo Widakarna. Ya, kita berikan apresiasi, tepuk tangan yang meriah. Ya. Baik, ternyata ada penghargaan apresiasi kembali ya, sebuah piagam dari Bapak Aryo Widakarna ya, kepada Pewarna Indonesia diwakili oleh Ketua Umum. Kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi. Baik, demikian kita sudah saksikan. Oh, yang ini ya. Ini pemberian apresiasi penghargaan dari Bapak Aryo Widakarna kepada
ucapkan tentang Adrian. Terima kasih Pak Adrian. Baik, demikian Bapak Ibu